Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masuk di halaman Tsaniyah wa tis'un ba'dal mi'ah 192 di bab tentang atharul kibri as-sayyi'ah, dampak kesombongan yang jelek. Pertama, kesombongan itu memberikan dampak jelek al-baghdha wal hasad, marah kemudian hasad. Sombong itu memunculkan amarah, hasad. Berkata Syekh Salim bin Al-Hilali hafizallahu ta'ala, i'lam anal baghdha awal hasada mas tujlibu bimisli takabbur li'anna man istatala ala ihan fala yasikunna minhum bisafa wala yajibu li sahibil kibri ayat ma'afisana lidzalika la tara ta'ihan illa wadi'a. Ketahuilah bahwasanya amarah, hasad itu tidak didapat semisal dengan kesombongan. Jadi sombong itu dampak munculnya amarah dan hasad sangat kuat. Sangat kuat. Karena ketika ada orang sombong kepada saudara-saudara, maka tidak akan bisa terpercaya dari mereka itu ketulusan. Kalau sudah sombong, nggak mungkin akan ada ketulusan. Marah, hasad, itu pasti. Wala yajibu li sahibil kibr, karena tidak akan menutup bagi pemilik kesombongan itu tamak kepada pujian. Kalau orang yang sombong tamak dipuji, itu nggak bisa lepas. Kalau sudah tamak dipuji, orang nggak akan percaya. Orang marah. Karenanya kamu akan lihat orang tersebut senantiasa angkuh, la tarata ihan illa wadi'a. Kamu tidak akan melihat orang yang sombong itu senantiasa hina. Karena kesombongan nanti melahirkan marah.
Kalau orang sombong, nggak ada yang muji, nggak ada yang nyanjung, marah. Orang wong ke saya itu, nggak ada yang menghormati saya itu, nggak ada yang menyanjung saya, marah. Sumber kemarahan itu sangat kuat didapatkan dengan kesombongan. Saudara yang saya hormati, demikian pula faida ra'al mutakabbiru ma la yurdihi bin sirafin nasi anhu haitsu dhanna anal basyara abidan lahu. Kalau orang yang sombong itu melihat perkara yang tidak dia ridhoi, yakni berpalingnya manusia darinya. Orang yang sombong, kemudian orang-orang melihat dia berpaling. Padahal anggapan dia manusia itu merupakan budaknya. Jadi harusnya kamu unggul-unggulkan saya, kamu bangga-banggakan saya, kamu puji-puji saya. Tapi ternyata orang tidak mau. Maka inba asat narul hasad min qalbi ila wajhi, akan berjalan cepat api hasad dari hati ke wajah. Dari hati ke wajah. Wa tawajjahat sihamul hasad min qalbihi, panah hasad itu mengarah dari hatinya. Makanya kamu akan lihat kalau sudah nggak dipuji sama orang berpaling, dia langsung marah. Api hasad dari hati langsung keluar kepada wajah. Ya, berjalan cepat menuju wajah. Kemudian kamu akan lihat wajahnya itu abusan qamtarira, bersengut terus. Pandangannya itu pandangan mata merah karena amarah. Ini dampak daripada kesombongan. Nanti menghibur dirinya, oh saya itu di komunitas yang salah. Kemarin kita kasih contoh. Neng kono ora do ngajeni saya, tidak mau menghormati saya, tidak mau memuji saya. Hasad dari hati itu nanti akan segera berjalan menuju wajah. Amarahnya segera bangkit. Walidzalika amarallahu bil isti'adzati minal hasadi wal hasidin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan berlindung dari hasadnya orang yang hasad. Sebagaimana berlindung dari orang yang sombong, dari kesombongan dan orang yang sombong. Dari kesombongannya orang yang sombong. Ini saudara yang saya hormati, hasad, marah itu sumber dari kesombongan. Ya tadi, kalau orang pengen diposisikan, dipuji, disanjung, ternyata nggak punya, malah orang berpaling, malah lungo kabeh. Marah itu banyak orang-orang yang cinta seperti itu stres, sampai akhirnya gampang sekali dia mati. Dampak apa? Yaitu tadi, pokoknya pengen senantiasa diakui, pengen senantiasa disanjung, nggak dapat. Akhirnya dia stres, dia marah, hasadnya akan bangkit. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, kesombongan itu memunculkan tindakan melampaui batas. Sudah, kalau orang sombong nanti akan muncul tindakan melampaui batas. Mudah saja kalau kasih contoh. Apa contohnya? Satu sombong, satu ini ra trimo, bales, marah. Setelah marah, ini juga marah. Pukul-pukulan. Maka lihat sering di masyarakat, teman akrab, teman kental. Kenapa? Kok sampai muncul tindakan melampaui batas? Karena tadi satunya sombong, ngeremehkan yang lain, sing diremehke ra trimo. Sing diremehke enggak terima. Banyak apalagi orang-orang fasik, podo mendemi. Sisine mendem baru ngombe sak gelas wis teler. Cemen. Sak seloki wis teler. Ya, marah satunya, akhirnya pukul-pukulan, memunculkan tindakan melampaui batas. Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk kalian saling tawadu. Kalau kita saling tawadu, penghormatan. Kan sering kita sampaikan, kamataro turo. Kalau kita merendahkan diri di hadapan manusia, Allah akan angkat derajat kita. Kalau kita menghormati orang, gak meremehkan orang, orang akan menghormati kita.
Itu hasungan kepada saling tawadhu. Hatta la yafara ahadun ala ahadin, sehingga nanti tidak saling bangga salah satu kepada salah satu yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, tidak melampaui batas salah satu kepada salah satu yang lain. Faulima anal kibara yantaju tafahura alladhi yulidul baghya, maka diketahui sombong itu melahirkan saling bangga, yang bangga itu melahirkan tindakan melampaui batas. Melahirkan tindakan melampaui batas. Yang kedua, dan ini banyak sekali terjadi. Kalau sudah sombong-sombongan, akhirnya tindakan melampaui batas muncul. Lawang kadang kita ini kalau berteman dengan orang yang sombong, akhirnya kita kepengaruh kok. Dia sombongkan misalkan dengan kekuatannya, kita akhirnya sombongkan juga, meremehkan dia. Gur kaya ngono, mbok aku luwe. Itu nanti sampai tingkatan fisik, itu dampak pengaruh daripada kesombongan. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, makar yang jelek. Orang itu kalau sombong nanti akan melahirkan makar yang jelek. Wal mutakabbir hatta yastadilla abid yansujul ahabila bilaili wan nahar. Orang yang sombong itu dia akan mendapati kerendahan, hina. Dia akan menyusun tali-tali, bikin makar siang malam. Jadi sibuknya siang malam itu membikin makar. Liyuwaqi'uhum fiha, untuk menjatuhkan mereka pada kerusakan-kerusakan. Tapi sekali lagi, saudara yang saya hormati, menunjukkan bahayanya sombong. Memunculkan makar yang jelek. Dan kalau sudah terjatuh, fala yastati'una nuhudha, enggak akan mampu untuk bangkit. Enggak akan mampu untuk bangkit. Makanya lihat, latara ila hadian makiran yarugu kama yarugu sa'lab. Kamu akan lihat orang yang sombong itu, dia akan membuat tipu daya, membuat makar, pergi ke sana kemari seperti serigala. Sana mundar-mandir tok. Untuk menyusun makar. Dalilnya surat Fatir 42 sampai 43. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'ahum nadhirul layakununna ahda min ihdal umam. Mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan sumpah. Kalau datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, sungguh mereka akan menjadi orang yang lebih mendapatkan hidayah salah satu dari umat. Tapi falamma ja'ahum nadhir ma zadahum illa nufura. Ketika datang kepada mereka pemberi peringatan, tidaklah menambah itu kepada mereka kecuali mereka semakin jauh. Istikbaran fil ardi, sombong. Lihat setelah sombong, wa makrasai, kemudian membikin makar jelek. Sombong bikin makar jelek. Kesombongan itu nanti melahirkan makar jelek, menjatuhkan orang, ya, supaya apa? Dirinya yang paling unggul. Nah kalau orang, saya harus yang nomor satu, begitu ada yang menonjol, jegal. Itu semua sisi itu. Kalau orang, saudara yang saya hormati, pengen dia menonjol seperti itu. Jadi kalau ada nanti yang kelihatan lebih dibegal, bikin makar. Sampai kemarin itu cerita kalau kita misalkan di bela diri punya petarung yang bagus. Kan biasanya petarung itu diseleksi dulu dari bawah. Begitu dari bawah sudah muncul, misalkan kita punya petarung pengen kita tampilkan. Ya, di sana itu kok ada yang bagus, bibit yang bagus. Kita persiapkan lawan itu supaya curang. Dides rapopo. Ini saya penting sikile ceklek atau apa gitu. Supaya nanti yang sebelah sana itu nggak bisa menandingi calon kita. Sampai seperti itu jahatnya. Kalau seorang sudah pengen, saudaraku yang saya hormati, pengen paling atas, pengen sombong, kesombongan memunculkan makar yang jelek. Wala yahikul makru syai' illa bi ahli. Padahal makar yang jelek itu tidaklah akan menimpa kecuali kepada pemiliknya sendiri. Ya.
Fahal yanduruna illa sunnatal awalin. Tidakkah mereka melihat kepada sunnah orang-orang terdahulu? Orang terdahulu itu bikin makar luar biasa jahatnya, kembali kepada mereka sendiri itu. Contoh lihat makarnya kepada Rasulullah SAW. Mereka sudah sepakat membunuh Rasulullah SAW. Kemudian pembunuhan itu direncanakan matang, kemudian dipersiapkan matang. Nanti yang membunuh ini satu kelompok yang dari perwakilan semua kabilah, supaya nanti nggak bisa nuntut. Mereka datang ke tempat Rasulullah SAW. Iya. Tapi ternyata lihat makarnya. Allah balikkan makar itu kepada diri mereka sendiri. Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tidur di tempat Rasulullah SAW. Padahal rumahnya Nabi itu kecil. Rumahnya kan kecil. Kemudian Nabi SAW keluar, mereka nggak lihat, sampai ditaburkan pasir di atas kepala-kepala mereka. Itu sunnah orang terdahulu. Mereka membuat makar, makar itu balik kepada diri mereka sendiri. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Tidak kamu dapatkan sunnah Allah itu perubahan. Sudah, tetap seperti itu. Nah ini saudara yang saya hormati, pelajaran pertama, kadang ada orang sumpah untuk menjadi baik, tapi begitu kesempatan menjadi baik itu datang, mereka malah pergi. Kan banyak, wis nantilah saya kalau ya usaha sudah lancar itu harap ngaji, harap ngibadah. Begitu Allah kasih kelancaran usaha, berat itu. Padahal sudah janji demi Allah, demi Allah. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, kesombongan itu melahirkan makar yang jelek. Ketiga, makar yang jelek kembali kepada pemiliknya. Kalau kita lihat musuh-musuh itu makarnya sudah matang, terencana, terprogram, jangka panjang, jangka pendek, diteliti semua sisi-sisi kelemahan. Tapi kembalinya kepada diri mereka sendiri. Kemudian setelahnya dibawakan surat Saba ayat 33. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar itta'muruna an nakfura billah wa naj'alahu andada wa asarun nadamata lamma ra'awul adab wa ja'alna al-ghalala fi a'naqil ladziina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Berkatalah orang yang lemah kepada orang yang sombong. Ya, bahkan kalian yang bikin makar siang malam. Jadi orang yang sombong itu bikin makar siang malam. Kesombongan, menolak kebenaran, meremehkan orang. Jadi begitu datang kebenaran, makarnya siang malam mereka bikin. Kayak di negeri kita, terhadap dakwah sunnah, terhadap dakwah untuk mengajak kepada syariat yang murni. Wow, makarnya macam-macam. Usul, pokoknya gerakan ini harus dibubarkan katanya. Ya, di mana-mana diisukan ini garis keras ini. Ini merupakan ya cikal bakal terorisme. Siang malam mereka membuat makar. Ya, itu orang yang sombong. Ketika kalian memerintahkan kami kufur kepada Allah supaya kami jadikan bagi Allah tandingan. Tapi lihat, wa asarun nadamata, sejelek-jelek penyesalan. Ya, mereka itu kelak akan mendapatkan penyesalan, merasakan penyesalan. Ketika melihat adab, kami jadikan belenggu di leher-leher orang-orang yang kafir dan tidak dibalasi kecuali apa yang mereka lakukan. Sudah nyesel akhirnya itu. Akhirnya mendapatkan penyesalan. Syahid dari ayat ini, saudara yang saya hormati, kesombongan itu melahirkan makar yang buruk. Siang malam ya. Siang malam itu pokoknya pikirannya ke situ, bikin makar kepada orang-orang yang baik. Tapi ingat, kelak mereka akan menyesal ketika sudah turun adab. Wallahu ta'ala alam. Lidzalika fal kibru silsilatu hadamin tufdi halaqatuha ila ba'diha ba'd. Karena itulah kesombongan itu rantai kehancuran. Yang itu akan sampai rantai kehancuran itu lingkarannya sebagian kepada sebagian yang lain. Ya, sebagian kepada sebagian yang lain. Nanti semua yang
kena lingkaran itu akan hancur. Ini bahaya daripada sombong. Makanya dikatakan al-ujubu yahdamul mahasin. Ujub itu menghancurkan kebaikan. Ujub menghancurkan kebaikan. Apa hubungannya dengan sombong? Ujub itu cikal bakal sombong. Cikal bakal sombong itu orang bangga dengan dirinya sendiri. Makanya jangan pernah seseorang itu merasa punya kelebihan, saya. Karena dari situ nanti akan lahir kesombongan. Ya, ini wallahu ta'ala alam, selesai pembahasan dari penulis. Kemudian setelah itu masuk dalam umurun la tu'addu minal kibr. Perkara-perkara yang tidak dihitung kesombongan. Contoh yang pertama, asyabul jamilatu al-hasanatu. Pakaian-pakaian yang bagus, yang indah, itu bukan termasuk sombong. Walaupun kalau masyarakat kita kadang sudah terlanjur keliru. Ya. Lihat temennya HP-nya bagus, sombong le, HP ini larang. Lihat kendaraannya bagus, sombong, motornya HP. Lihat pakaiannya bagus, sombong, pakaiannya bagus. Bukan sombong. Nabi SAW katakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk jannah orang yang dalam hatinya ada sebesar semut kecil kesombongan. Ada seseorang berkata, innar rajula yuhibbu ayakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanatan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata seseorang, ada seseorang yang Rasul itu cinta kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Jadi kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus, ada orang senang. Apakah itu sombong? Bukan. Sombong itu, ya, kata Nabi, Allah itu indah mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Hadis ini menjelaskan kepada kita, pertama, bahaya kesombongan. Diancam tidak akan masuk jannah. Walaupun sebesar semut kecil. Sebesar semut kecil. Makanya terus jaga hati. Nanti di akhir pembahasan, teliti terus. Jangan ada dalam hati kita kesombongan, menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu tadi, ada kebenaran ditolak. Apalagi datangnya dari musuh. Kemudian meremehkan manusia. Ya, ini kesombongan. Ada ancaman tidak akan masuk ke dalam jannah. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang cinta pakaian, sandalnya, mencakup semuanya, bagus, itu bukan sombong. Saya pengen rumah, bagus. Pengen mobil, bagus. Pengen kendaraan, bagus. Pakaian, bagus. Jam, bagus. Kan kalau jam bagus itu wudu rati copot. Walaupun orang keliru, mas jamu copotan loh. Awang jam saya ini tinggu renang ya apa-apa. Tapi kalau jam jelek, itu kalau kademen keringetan, kalau kepanasan rusak, misalkan, itu bukan kesombongan kak, bukan kesombongan. Seseorang menyukai sesuatu yang bagus, yang berkualitas, bukan sombong, bukan termasuk kesombongan. Dengan catatan pertemuan yang lama kita sampaikan, jangan ghamtun nas, meremehkan manusia. Kalau meremehkan manusia, ya itu yang sombong. Ya, rumahnya bagus, lihat orang yang rumahnya jelek, rumahmu itu nggak layak huni ini. Itu sumber penyakit itu. Rumah bobrok ini dinggoni, wah, itu kesombongan. Kalau mobil misalkan bagus, lihat mobil yang lain. Pak mobil kayak gini, saya pernah cerita kan? Takziah ke daerah mana ya? Gunung Kidul, aduh. Itu mobilnya waktu itu saya lihat itu sudah bagus dibandingkan dengan mobil saya Grand Max, Grand Max yang bukan yang bak, itu sudah bagus. Tapi di situ itu ada satu penumpang ngomong, wah apa mobilmu kau ini buat tumpahin perjalanan jauh pernah loro kabeh ning awak katanya. Nah wis ngerti mau ramai lu karo kowe katanya. Meremehkan, ya itu baru sombong. Pakaian bagus, kalau meremehkan. Saya bisa nebak regane kelambumu itu di bawah 50.000 itu.
Ah iki nggonku entuk krae tok no. Dapat kerahnya tok. Lah itu namanya sombong. Tapi sekali lagi, kalau tidak disertai dengan peremehan, nggak tercelah. Bahkan termasuk tanda syukur itu, fa'amma binikmati rabbika fahadits, terhadap kenikmatan Tuhanmu bicarakan. Itu tanda syukur. Kalau orang diberi kemampuan kok kemudian dia tidak memanfaatkan untuk kemaslahatan dirinya, malah itu nggak syukur. Ya, kalau pertemuan yang lalu ada kasus seseorang itu mampu, tapi abnam di rumah sakit, setelah dicek kenapa sakitnya ini apa? Gizi buruk. Lo kan aneh ya. Orang mampu gizi buruk. Kalau orang nggak mampu mungkin. Berarti saudara yang saya hormati kurang mensyukuri nikmat. Kurang mensyukuri nikmat. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah mencintai keindahan. Berarti kalau kita bisa indah, bisa menciptakan keindahan, itu sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa menciptakan keindahan. Nah ini butuh dilatih. Supaya seseorang indah dalam pakaian, dalam tempat, semuanya itu butuh dilatih. Allah cinta. Yang terakhir, penjelasan tentang sombong. Apa itu sombong? Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Saudara yang saya hormati, ini poin yang pertama, tidak dihitung sombong kalau seseorang menyukai keindahan, kebagusan, selama tidak meremehkan orang. Kemudian yang kedua, tidak dihitung sombong itu al-ihtiyalu baina safaini. Seseorang congkak sombong di antara dua barisan musuh. Jadi kalau sudah perang, kemudian dia memamerkan kekuatannya, bukan dihitung sombong. Bukan dihitung sombong. I'lam ya ahal Islam annahu idza iltaqa jaisul iman wa jaisul kufri fa innahu yajuzu lil muslim ayah ta'ala ala a'da'illah mutahadiyan mudhiran kuwatal Islam wal muslimin. Ya. Liyatalaqar ra'ba fi qulubil ladina kafaru. Ketahuilah saudaraku Islam, kalau tentara iman dan tentara kafir itu sudah berjumpa, maka boleh bagi tentara muslim sombong kepada musuh Allah dengan menantang. Reneo tak bites kowe. Bites ya. Bites itu lah nyamuk itu. Berarti kan peremehan itu. Lah wong gede niku arep dipites. Tapi kalau sudah berhadapan dengan musuh, seperti itu boleh. Orangnya idak diasmu biasanya. Misalkan ya. Itu kalau sudah berhadapan dengan musuh. Dia busungkan dadanya. Jadi dadanya dibusungkan. Kemudian dia pakai pakaian itu metetet. Lengene misalkan. Seperti itu diperbolehkan. Makanya kalau perang, saudara yang saya hormati, rambutnya sudah beruban. Itu kisahnya Abu Quhafah. Kata Nabi SAW, rubah tapi hindari warna hitam. Warna hitam. Karena kalau rambutnya wanan gitu, musim dulu, tuwek. Lo kan, walaupun mungkin sangari, itu tuwek itu, napasnya kalah dengan kita. Kata Nabi rubah, supaya nanti di medan perang itu kelihatan, sangari semirabang. Wah, itu mesti ganas itu. Saudara yang saya hormati, apalagi dibutai. Rano rambutnya itu berarti upase itu. Saudara yang saya hormati, kalau sudah bertemu antara pasukan iman dan pasukan kafir, itu saudara yang saya hormati boleh bagi muslim untuk sombong di atas musuh Allah, menantang, menampakkan kekuatan Islam dan kaum muslimin. Ya, suaranya sing gagah itu. Ya. Saudara yang saya hormati, supaya nanti hati orang yang kafir muncul ketakutan. Ndelok itu gigir gitu. Padahal perang itu kalau sudah mentalnya kalah, itu sudah kekalahan. Sudah kekalahan. Ya kayak bela diri itu kalau mau sabung, minder sih mesti kalah itu. Tapi kalau wani sih, saya pernah ketemu tentara itu orangnya kecil. Tapi watos itu. Bang, prinsipnya kalah itu piye? Wani sih pokoknya kata dia. Jadi ketemu dia dengan orang-orang besar itu penting kendel sih. Jangan sampai nanti gigrik dulu. Kalau sudah takut dulu, sudah ini alamat kalah. Alamat kalah. Walidzalika fa innallaha
Ya baghadul ihtiyal fi misyah illa fi hadzal mautin alladzi tarfa'u fihi kalimatal haqqi biidznillah. Karena itulah Allah membenci kesombongan dalam jalan kecuali di tempat ini. Ya, karena kesombongan di tempat ini mengangkat kalimat kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wa jalla fahuwa lagwun aw sahwun. Segala sesuatu yang enggak ada padanya zikir kepada Allah, maka sia-sia, lalai. Ini menunjukkan utamanya zikir. Tadi pagi dibacakan tentang keutamaan zikir, Masya Allah. Ya, zikir itu mengantarkan seseorang mendapatkan kebersamaan Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu kalau nggak ada zikir, lalai, sia-sia. Coba apa? Makan, nggak ada zikir. Kita makan nggak ada zikir, sudah lalai, sia-sia. Kalau orang makan nggak ada zikir, syaitan ikut makan. Kalau mangan sing ngancani setan, itu yang di hadapan dia itu nggak kelihatan nikmat itu. Ya, di hadapan dia misalkan sudah ada menu yang lezat, sate kambing. Sate kambing ini kaya ngene, daerah kono sundukane luwih gede-gede. Lah sundukane gede ning dagingnya cilik kok seneng men ya. Itu nanti syaitan itu membisikkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Makan, masuk rumah, keluar rumah, nggak ada zikir, itu kerugian. Ini kata Nabi SAW. Lah kecuali ada 4 perangai. 4 perangai ini, saudara yang saya hormati, masyur rajuli bainal gharabain. Berjalannya seseorang itu di antara barisan, ya, ketika dalam perang berkecamuk. Melakukan itu gaya misalkan, kita tegap, dadan itu dikelihatkan, ya, tangannya ngepel gitu, urat-uratnya dinampakkan. Saudara yang saya hormati, di medan perang itu bukan perkara yang sia-sia, bukan kelalaian. Yang kedua, ta'dibu farasihi, pendidikan terhadap kuda. Terhadap kuda, berarti berlatih berkuda. Ya, cuman ya angel ya. Ini kuda Jepang kabeh iso. Ya, kuda Jepang Yamaha, Suzuki, Honda gitu. Tapi kalau kuda sing asli itu saya belum pernah mencoba. Walaupun dulu mbah itu punya jarannya. Kalau ibu bisa, tapi kalau saya belum pernah numpak. Ya. Ini tidak sia-sia. Kemudian mula abatuh ahli, bersendagura dengan keluarga, itu bukan sia-sia. Bukan sia-sia. Jangan sampai ketika di rumah saudara yang saya hormati berbeda dengan ketika berkumpul dengan teman. Kalau kumpul dengan teman itu wah cair ya. Hawon itu nyenengke itu mesam-mesam. Begitu neng omah besengut itu. Ya, sampai orang rumah itu paham akhirnya mulai itu wis kayak deloken kayak rupane kayak. Padahal sama keluarga bercanda itu bukan sia-sia. Kemudian terakhir ta'allumus sibahah, berlatih berkaitan dengan renang. Ya, wallahu ta'ala alam, saudaraku yang saya hormati, ini poin yang kedua. Terakhir penutup, razaqanallahul husna wa ziyadah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita al-husna. Al-husna itu jannah, menganugerahkan kepada kita tambahan. Tambahan itu memandang wajah Allah. Gak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah wahai muslim, wahai hamba Allah, alaman Allah wa iyyaka, semoga Allah mengajari kita dan mengajarimu, sesungguhnya ini itu jumlatun khairat tawadu. Ya, kumpulan kebaikan-kebaikan tawadu. Mafakun bahasan anha waltizamaha, maka jadikan dia itu sesuatu yang terus diperhatikan, dilazimi. Jadi tawadhu itu terus senantiasa kita lazimi, kita berpegang dengannya. Ya, ini nasihat penulis. Tawadhu kepada kebenaran, tawadhu kepada makhluk. Kemudian wahdar al-kibra wa wailatahu, waspada dari kesombongan dan kebinasaannya. Terus ini, hati-hati dari sombong. Warawit nafsaka ala tawadhu, latih dirimu, jiwamu untuk tawadhu, supaya kita latih jiwa kita tawadhu. Jangan remehkan. Walaupun sekali lagi kita lihat ada orang yang remeh. Orang yang remeh, ada orang remeh itu kan contohnya diajari ra nyantol-nyantol. Jangan sampai ngomong mangan itu sing gizi.
Panganan gur sego tiwul gaplek ngono, makane utekmu tumpul katanya. Lah memang dia nggak nyantol betul, tapi jangan sombong, jangan remehkan. Kenapa kita kasih contoh seperti itu? Lah dulu ada itu guru itu ngomong seperti itu. Kalau guru umum mending, bukan guru umum kok. Makanya wulang ramulang orang mudeng-mudeng mangan sing bergizi, omega 3 kali. Iya. Pangananmu tiwul lah. Itu namanya kan saudara yang saya hormati, nggak melatih diri untuk tawadhu. Walaupun memang orang rendah, jangan direndahkan. Jangan direndahkan. Fa innaul ilajul qali li ibadaratil kibr allati idza nabatat fi qalbi afsadathu wa ja'alathu kal baitil haram ta'wi ilai sururu min kulli hadabin wasu. Maka sesungguhnya obat yang mencabut benih kesombongan itu melatih jiwa untuk tawadhu. Dilatih untuk tawadhu. Ya. Karena itu obat saudaraku yang saya hormati untuk mencabut benih kesombongan. Benih kesombongan ini kalau tumbuh dalam hati rusak. Kalau tumbuh dalam hati menjadikan hati itu seperti rumah yang harap, rumah yang remuk, hancur, roboh. Akhirnya menjadi sarang kejelekan-kejelekan pada setiap waktu. Ya, pada setiap waktu. Ini nasihat beliau terakhir. Jadi nasihatnya bahaya tentang kesombongan terus diingat. Kemudian ketawaduan terus dia ingat. Kemudian yang ketiga dilatih. Latihan untuk tawadhu. Kalau kita biasa meremehkan orang, dilatih. Begitu sadar, astagfirullah. Aku tadi kok ngeremehkan orang. Loh kadang peremehan kepada orang itu bisa loh. Seketika di jalan. Dan itu naik motor, ngerti-ngerti, ikin nengah, minggir, arep belok kiwa malah ratingi tengen. Oh diasar, godak numpak motor, meremehkan. Sekarang kalau seperti itu teringat gini. Nanti kayak anak perempuan saya kan biasanya perempuan ya. Engko ning dalan yang ngono. Lah kita kan nggak tahu. Mungkin istri kita naik kayak yang ngono. Terus kita remehkan orang lain. Ternyata keluarga kita sendiri seperti itu. Ini dilatih untuk tidak meremehkan orang, untuk senantiasa tawadhu. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan simpangkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan Kau serahkan kepada jiwa kami walaupun sekejap mata. Wasabitna ala dinika. Kokohkan kami di atas agamamu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian beliau tutup dengan doa kafarah majelis. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah. Pertemuan seterusnya masuk dalam pembahasan baru mubtilatul a'mal. Jadi amalan, perkara-perkara yang membatalkan amal. Dan ini juga perkara penting. Amal itu kalau batal, ya pengaruh kebaikan amal nggak didapat. Padahal semua amal itu kan ada pengaruh baik, ada ketenangan, ada kebaikan-kebaikan. Tapi kalau amalannya batal, nggak ngefek, nggak pengaruh. Dunia akhirat nanti tidak akan ada kebaikan. Insya Allah nanti kita akan baca. Demikian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita dari semua perangai yang buruk yang membawa kepada kehancuran dunia akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.